We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat siang Ibu Dr. Indah Cahyawulan, seorang rektor Institut Kesenian Jakarta. Saya mulai Bu ya. Iya, silakan. Untuk pertanyaannya. Nah, dari waktu ke waktu banyak seniman Indonesia mengikuti tren dunia Bu dalam berkarya. Ada juga yang berkarya menurut kata hati mereka. Menurut Ibu sebagai seorang akademisi di dalam bidang seni rupa yang sudah melihat perkembangan seni di luar dan di dalam negeri ya Bu ya, apa yang sebaiknya dikaryakan oleh seniman Nusantara Bu, untuk meningkatkan rasa keindonesiaan itu? Silakan. Ya, keindonesiaan ini juga isu yang sering diangkat ya sebetulnya di dalam kebudayaan dan kesenian. Kalau kita lihat dari istilahnya kan sebetulnya bagaimana keindonesiaan itu kan segala sesuatu ya perihal Indonesia yang bisa kemudian menjadi embedded ya di dalam jiwa kita gitu, berakar gitu kan maksudnya. Nah, dalam hal berkesenian, untuk saya ngomongnya mungkin bukan cuma seni ya, tapi mungkin yang dekat juga karena saya background-nya kan desain ya. Iya. Tapi kadang tidak bisa terpisahkan juga gitu, karena itu jadi satu kegiatan kreativitas juga gitu. Nah, kalau kita melihat kan sebetulnya saat ini kan di dunia global gitu ya, kan ada kedekatan jarak gitu ya, yang dulunya jauh gitu, terasa jauh, kalau sekarang kan melalui platform ya, platform virtual, media sosial dan segala macam itu kan terjadi kedekatan dan real time gitu. Jadi saya kira akan mudah sekali terjadi saling mempengaruhi gitu. Terutama dalam untuk mengikuti tren itu gitu. Keragaman dalam tren itu yang berlangsung di dunia ya, baik seni maupun desain sebetulnya itu mudah sekali terpengaruh dan memang kalau seni, saya merasa malah dia masih lebih mandiri. Karena kalau seni itu kan sebetulnya tujuannya kan bukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain ya. Orang kan berkarya seni murni gitu ya, bukan yang desain itu kan memang dia untuk menyuarakan hatinya, pikirannya, atau apapun. Jadi itu individualnya kuat sekali di situ. Ya kadang ada yang ekstrim kan, terserah orang mau ngerti apa enggak gitu, pokoknya bikinnya gini gitu kan. Nah, Tapi itu ada mahasiswa juga, banyak itu Bu. nah ya, tapi ada juga yang memang betul-betul dia melihat pasar gitu ya. Oh saat ini yang disukai misalnya gitu, gaya-gaya lukisan seperti apa, ada juga yang seperti itu. Kemudian tapi ada juga yang sudah punya karakter gitu ya, kemudian itu terus dikembangkan. Kalau desain saya kira malah lebih nggak begitu gitu ya, desain kan untuk kebutuhan orang banyak gitu ya. Pasar, ya. Kalau di industri desain itu sendiri yang namanya tren sudah pasti sudah ditetapkan. Bahkan setahun ke depan, ada juga ya semusim ke depan itu yang dinamakan trend forecasting ya. Trend forecasting kan sebetulnya semacam panduan. Kira-kira kalau bikin desain untuk dipasarkan di tahun depan ini harus seperti ini gitu. Ya tentu saja itu berdasarkan riset ya, riset-riset yang dilakukan. Nah,
ya mau nggak mau kan itu jadi acuan ya, tren itu jadi acuan kalau untuk desain. Semua desain lah, mau fashion, mau interior, mau grafis, mau apapun. Dan ada pusat-pusatnya kan sebetulnya, kayak mode itu ada pusat mode dunia, ada pusat mode Asia, barangkali ada pusat mode Timur Tengah mungkin ya. Nah, sebetulnya trend forecasting itu sih bisa dibuat oleh masing-masing negara ya. Nah, Indonesia sendiri sudah sadar akan hal itu. Kita sudah membuat ya trend forecasting itu. Saya sudah melihat sejak 2016 itu sudah ada. Itu juga penggalian risetnya itu juga ada sih unsur-unsur budaya yang digali di situ, kemudian dijadikan semacam panduan gitu ya. Itu udah ada untuk fashion, interior, desain produk kalau nggak salah, mungkin desain grafis. Terus kemudian juga soal, itu kan mungkin keseluruhan ya bentuk apa, tapi untuk warna saja itu trendsetter trend forecasting-nya ada gitu. Kalau Ah, pernah dengar Pantone ya, Pantone Color Institute itu kan selalu membuat prediksi tren warna kan. Nah, itu kan global gitu dipakai. Jadi mau produk home decor, apalah, fashion, grafis, dia sediain tuh. Dan mahal kalau kita mau beli gitu kan. Bahkan sampai ke platform digital. Jadi platform digital kayak Shutterstock. Shutterstock kan yang jualan stock image ya untuk marketplace. Jadi orang bisa masukin image itu nanti bisa dibeli orang lain kayak gitu-gitu. Itu kan dia yang terbesar ya, kalau nggak salah lebih dari 100 juta lah ada di situ. Nah, itu juga dia punya prediksi tren warna, jadi kita nggak bisa masukin sembarangan juga. Dia kan sudah kasih tahu, ini nanti kira-kira warna-warnanya yang akan menjadi gitu, menjadi apalah, laku gitu ya, itu warna-warna apa. Udah kan kalau berarti kalau desain tuh emang gitu deh. Nah, artinya, itu kan menjadi bagian dari yang harus pertimbangkan gitu ya. Kalau kita cermati juga kan, sebelum ada disrupsi teknologi kayak gini nih, kalau kita mau ngikutin tren dunia, ada jedanya ada jedanya gitu ya. Apalagi kalau pusat mode dunianya di Paris misalnya, ke Indonesia barangkali berapa bulan kemudian gitu kan. Tapi kalau sekarang kan enggak, iya kita iya. bisa lihat langsung, kita bisa, meniru bahkan langsung gitu, apa yang terjadi di belahan dunia lain. Jadi pertukaran pengetahuannya itu sangat sangat cepat gitu ya. Nah, pada akhirnya, eee, akan muncul keseragaman kan sebetulnya, kalau kita Uniform. tidak heeh, kalau kita tidak, ya udah gitu, ikut aja gitu, akhirnya keseragaman. Nah, keseragaman itu kan pasti menghilangkan karakter budaya kan. Jadi karakter budaya kalau kita melihat, Jepang gitu, desain-desainnya Jepang, kita langsung tahu gitu kan, entah kenapa gitu, dia sangat kuat kan karakternya ya, karakter budayanya ada di situ gitu, kelihatan walaupun, untuk aplikasi desain-desain yang modern. Tapi, kalau Indonesia kan kalau untuk desain sulit juga gitu, mau lihat nih karakternya Indonesia gitu atau apa gitu ya. Artinya memang kalau kita kita tidak hati-hati akan seperti itu. Jadi ada keseragaman. Kadang kita nggak tahu, ini kirain yang bikin, konsultan desain dari luar, nggak taunya itu Indonesia gitu. Dan memang sesuai kebutuhannya juga. Nah, kalau saya kira kalau untuk menghasilkan, karakter karya yang bisa memperlihatkan budaya, dalam hal ini kan kita ngomongin keindonesiaan, itu memang nggak bisa sih begitu saja gitu, Bisa bisa begitu jadi itu saja. nggak bisa. Itu memang harus ditanamkan, malahan menurut saya sejak kecil gitu ya. Jadi harus dibiasain lah anak-anak itu dari sekolahnya dan ini memang kerjaan semua gitu, kerjaan semua masyarakat, ada lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, lingkungan. Ya sekarang misalnya misalnya contohnya yang paling gampang, di keluarga kita sudah menanamkan itu gitu, tetapi di sekolah malah misalnya diarahkan ke satu budaya luar tertentu gitu, saya nggak mau ngomong apa ya, dari mulai pakaian apa segala macam itu sangat nah, kan itu kan bagaimana gitu, kan nggak bisa gitu. Jadi saya kira semua itu harus harus bertanggung jawab terhadap itu. Jadi kalau pembelajaran seni budaya itu dari sejak kecil dirancang pakai aktivitas, anak-anak kan bisa berekspresi ya, positif positif lah ekspresinya, bisa eksplorasi, bisa, apa, potensinya keluar, bakat dan minatnya, kemudian dengan sendirinya, estetikanya ya, itu kan akan terbangun gitu. Nah, kalau sudah seperti itu kan mereka lama-lama
akan bangga juga terhadap keragaman budaya. Nah, seiring dengan pertambahan usia, saya kira itu kan akan semakin berakar ya di dalam jiwa. Ini udah gampang nih kalau udah kayak gitu menurut saya ya. Jadi dengan sendirinya kalau dia menciptakan itu, tinggal eksplorasi aja dia sudah pasti ada gitu ya, bisa muncul. Tapi juga kadang-kadang, orang berpikir kalau keindonesiaan itu bisa, eee, muncul itu dengan misalnya masukin aja bentuk-bentuk ornamen gitu. Bikin Ya, desain itu ya. ada ornamen Jawanya atau apa, Indonesia. Kan bukan itu kan yang dimaksud ya. Jadi kan, sebetulnya kan, betul bahwa inspirasi keindonesiaan itu bisa muncul dari salah satu budaya. Itu bisa kita katakan Indonesia. Atau dari gabungan berbagai budaya, itu juga bisa. Atau, mungkin malah budaya setempat, yang kalau di Jakarta mungkin udah arahnya ke urban gitu ya. Tradisinya di mana ya? Ya tradisi urban gitu kan. Iya, Nah, iya, iya. urbannya Indonesia, urbannya Jakarta kan beda dengan luar ya. Nah, saya kira itu juga masih keindonesiaan. Jadi keindonesiaan itu bukan berarti membuat bentuk desain yang Teknik. tempelan tempelan tradisinya di situ. Tapi saya kira justru pada tataran konsep ya. Jadi justru konsepnya. Jadi, mungkin bentuknya malah bisa jadi baru. Contohnya gini, saya mau cerita zaman tahun 70-an itu pemerintah Orde Baru ya, zamannya Soeharto itu membangun, anjungan kan, anjungan pameran di Osaka. Nah, sebetulnya tataran konsepnya itu mereka berkonsep kepada, eee, Candi Borobudur, tapi bentuk bangunannya nggak kayak Candi Borobudur, sama sekali enggak, itu sangat modern gitu ya. Modern dan, jadi yang di apa, menjadi inspirasi adalah bagaimana, sirkulasi Candi Borobudur itu, orang kan dia modelnya berputar ya. Nah, jadi di ruang dalamnya itu seperti itu, dan monumentalnya itu yang diangkat. Nah, maksud saya contohnya kayak gitulah ya kira-kira. Konsepnya, ya. Nah Ya. nah Soekarno itu kan juga banyak ya, dia punya tataran konsep keindonesiaan itu dan dia mengangkat dalam bentuk-bentuk desain yang sebetulnya, eee, modern ya, sangat modern. Paling mungkin ada semacam apa, tiba-tiba ada satu, apa ya istilahnya, point of view ya yang, oh ternyata itu, diambil dari Padma misalnya kayak gitu. Ya gitu deh. Jadi kalau kalau jiwa keindonesiaan ini ya memang harus dari ini ya, syukur-syukur kalau memang, keluarga sudah bisa bisa menanamkan itu dibantu oleh, eee, lembaga lain. Nah, Kalau kita lihat sebetulnya ya, Keindonesiaan ini kan sudah dicoba ya ditanamkan oleh ke masyarakat di zamannya Soekarno tadi ya, Soeharto juga, tapi mungkin caranya kan represif ya cenderung ya, apalagi zamannya Orde Baru gitu. Akhirnya begitu lepas, orang euforia, jadi sekarang keadaannya gini, kayaknya juga eee, nggak berhasil gitu ya, malahan, "Ini kenapa jadi gini?" Gitu. Saya dulu waktu kecil saya bangga sekali hafal lagu-lagu daerah itu, berapa buku saya hafal, kalau disuruh nyanyi, saya nyanyi lagu daerah. Kalau sekarang boro-boro gitu kan. Ya itulah, ada ininya lah. Jadi jangan-jangan memang, perlu peran ya, peran penguasa ya atau pimpinan yang terus-menerus menanamkan jiwa itu, mau dia berganti pimpinannya tapi usaha itu tetap harus ada dan memang harus lebih apa ya, nggak tahu deh, saya bingung. Bu, tapi kalau Ibu sebagai akademisi di bidang desain, Bu, kalau melihat satu desain bisa bisa melihat atau membedakan, oh ini desain berkonsep Indonesia walaupun, dia nggak pakai motif etnik, Bu? Kalau kalau Indonesia, Nggak, saya tidak bisa melihat. oke. Tetapi gini, kadang-kadang kalau memang dia sangat, apa ya, istilahnya sangat, pinter kali ya, smart gitu untuk menampilkan itu, kita bisa tahu, oh ini ternyata dia konsepnya adalah tenun gitu. Tapi nggak pakai tenun ditemplokin gitu, enggak. Kayak ini deh, kayak saya senang banget sama desain grafis, Frankfurt Book Fair. Nah itu kan yang bikin kan, konsultan desain di Indonesia ya, siapa namanya sih, kok jadi lupa. Nah dia tuh sebetulnya konsepnya dari
motif tradisional Timor ya. Nah, Ya, ya. itu jadi geometrik kan sebetulnya geometrik, tapi jadi sangat modern. Itu aplikasinya mulai dari tipografi, layout segala macam. Itu keren banget. Itu saya bisa lihat. Jadi memang nggak semua sih. Kalau emang pinter banget dan sebetulnya juga tergantung referensi ya. Kalau kalau saya mungkin karena referensinya emang di situ gitu kan, penggaliannya banyak di tradisi juga, jadi mungkin bisa dengan mudah lihat. Tapi kalau orang yang nggak punya referensi mungkin sulit. Oke. Oh, Gitu wow. sih. Nah, tapi desainer Indonesia kalau dilihat secara makro bisa diidentifikasi, Bu. Oh, Desainer ini Indonesian nih. desainer kalau Indonesia. Ya. desainer grafis yang ke Indonesianya kuat banget itu Leboye, Hermawan Tanzil. Oke. Oke. Bagiannya Leboye itu sangat ini Indonesia banget tuh. Tapi Nggak. dia modern gitu. Tapi dia menggali apa ya namanya konsep-konsep bentuk juga digali. Tapi ya di dalam aplikasi yang sebetulnya sudah inovatif gitu baru gitu bukan cuma nempelin lah. Itu yang paling saya kesel sih sebetulnya kalau nempelin aja gitu. aja gitu. Itu kesel banget sih. Plagiat, Bu. Iya, dibilang plagiat ya enggak, tapi kayaknya nggak pakai sense gitu. Nggak pakai rasa gitu pada saat ya mungkin juga ada kan desainer kan kalau apalagi desainer grafis ya, ada yang memang lewat institusi pendidikan, ada yang otodidak, ada yang memang secara walaupun otodidak tapi dia mampu gitu untuk meningkatkan itunya gitu ya, taste dan sense untuk layout dan apalah segala macam terkait desain grafis. Tapi kan ada juga yang ngasal. Ya sama kayak fashion designer juga gitu kan, ada yang udah pokoknya batik jadi baju gitu, batik itu paling sedih sih kalau ngelihat batik ya terus dipayetin yang motifnya sampai ketutup gitu. Terus buat ngapain di batik gitu kalau ditutup payet kan gitu kan, orang udah capek-capek ngebatik gitu. Kadang-kadang suka, aduh gimana ya, tapi ya udah gitulah. Ikutin selera pasar ya, saya nggak tahu. Wah itu, nggak tahu juga kita. Nah, Bu Indah sering menganalisa pameran-pameran Indonesia di luar negeri sejak tahun 80-an, mungkin 70-an, Bu. Seberapa efektifkah propaganda budaya Indonesia ke negara-negara tuan rumah, Bu? Berarti ke negara luar ya? Ya, betul. Ya. Sebetulnya kalau untuk penelitian untuk pameran, saya malah lebih jauh dari masa kolonial itu saya sudah meneliti. Oke. Dari masa penjajahan Belanda ya. Sudah ada, Bu, pameran Indonesia? Jadi waktu itu kan Indonesia belum ada, tetapi kan ada Hindia Belanda kan. Iya. Belanda kan itu selalu membawa istilahnya Indonesia gitu ya untuk dipamerkan. Iya. Itulah. Jadi propaganda yang dilakukan penjajah ya istilahnya kolonial itu ya tentu pokoknya setiap penguasa sebetulnya propaganda budaya yang dilakukan itu sesuai wacananya mereka. Kalau zaman Belanda propagandanya ini apa namanya tetap arahnya ke ideologi orientalisme mereka ya. Jadi artinya saya meneliti itu membagi sebetulnya sebelum politik etis dan sesudah. Nah, sebelum politik etis itu kan memang kalau negara penjajah, negara kolonial bukan hanya Belanda ya, itu kalau memamerkan negara jajahannya kan kayak kebun binatang. Jadi kayak human zoo gitu. Jadi dibikinlah kampung nih, kampung isinya orang Jawa gitu atau kampung Aceh isinya orang Aceh, kampung apa nanti juga misalnya jajahannya Afrika gitu, kampung apa isinya orang Afrika. Nah itu jadi si orang-orang Barat itu memandang orang-orang negara jajahan ini sebagai sesuatu yang berbeda dengan mereka kan, bukan human gitu. Makanya saya bilang human zoo gitu. Tapi kan banyak ini juga ya, banyak tantangan sebetulnya di dunia itu sendiri. Jadi artinya ada orang-orang yang nggak bisa seperti itu dong negara kolonial. Akhirnya kemudian setelah politik etis kan Belanda mencoba istilahnya apa ya,
berbaik-baik lah atau apalah. Jadi kan sebetulnya banyak sekali, keuntungan yang sudah didapatkan. Jadi mereka mencoba memperbaiki caranya gitu. Nah, mereka memperlihatkan tuh, bagaimana si mereka ini mendidik mendidik nih, negara jajahan, memperbaiki negara jajahan dari transportasi, apalah, membangun. Kalau di Indonesia dikasih lihat tuh pembangunan apa, kereta api ya, kemudian pabrik-pabrik gula, kemudian pendidikan-pendidikan yang dilakukan. Jadi sebetulnya walaupun dipamerkan, tetap aja di situ konteksnya merepresentasikan bahwa yang sebelumnya adalah simbol kepemilikan, yang ini adalah simbol kemajuan tapi berkat mereka gitu, berkat si penjajah ini, gitu. Iya iya Tetap iya. Indonesia ya di bawah lah gitu. Nah, setelah merdeka, yang dimulai adalah zaman Soekarno. Soekarno itu pertama kali, Indonesia ikut pameran dunia itu tahun 64 di New York World Fair. Nah, Soekarno ini memang serius banget. Kan kita tahu lah dia kayak apa ya, untuk Indonesia itu dia pokoknya dia orang yang sangat, apa ya, pride-nya tinggi gitu. Nah, di pameran ini dia pengen ngasih lihat, Indonesia itu negara yang besar gitu ya, baru merdeka, negara besar, punya banyak, kebudayaan yang tinggi. Nah, itu propaganda yang dilakukan oleh Soekarno pada saat tahun 64 adalah seperti itu. Dan propaganda dia nggak tanggung-tanggung. Dia tahun 60 dia datang sendiri ke New York. Memilih lahan di mana itu bangunan anjungan itu akan berdiri. Kemudian arsiteknya, aku lupa, tapi itu ada konsultan Amerika juga, tapi dia idenya itu dari dia. Ya, tadi yang saya bilang ada hybrid ya antara, bangunan modern dan tradisional, ada kalau dibuka seperti Padma, ya agak mirip-mirip Gelora Gelora lah gitu ya, tapi lebih Iya iya. keren. Nah, itu 12.000 meter persegi, kan gede banget, dan ternyata itu memang salah satu dari 5 bangunan terbesar saat itu di jadi dia mau bilang Indonesia negara besar, ya beneran gitu dia kasih, nih tempatnya juga gede gitu. Dia bawa, apa, banyak seni kerajinan ya yang dipamerkan. Dia bawa banyak puluhan penari, pemusik, dan segala macam. Itu dibawa naik Hercules. Oh, wow wow. Iya, saya ngobrol Hmm. dengan salah satu, juga, apa, yang ikut mengisi acara di New York Book Fair yang penari yang terkenal ya, Pak Sardono Wikusumo, yang sempat juga jadi rektor IKJ. Nah, itu dia dia tahun 64 dia ikut dan dia bilang dia naik Hercules dan itu perjalanannya 10 hari. Karena Hercules itu sekalian benerin mesin. Jadi nanti mampir di mana, benerin dulu mesinnya. Jadi kan di Amerika berapa sih 2 hari ya harusnya 10 hari udah nyampe. Ya itu kan seru banget ya, artinya si Soekarno ini serius gitu. Jadi saya kira kalau efektivitas, pesannya memang dia, total ya, artinya dia lewat tadi ya, lewat apa sih, arsitektur, lewat, restoran, makanan Indonesia dipamerkan. Di situ dia membangun restoran juga. Kemudian ada pertunjukan-pertunjukan seluruh daerah. Tapi, efektivitas efektivitas saya tidak bisa mengukur ya, karena memang tidak terlaporkan. Itu kan kalau efektivitas biasanya dilihat dari pengunjungnya berapa sih gitu. Kemudian setelah itu apa gitu yang didapatkan oleh oleh, Indonesia gitu. Apakah dengan seperti itu kemudian jadi ada kunjungan gampangnya ya, paling gampangnya kunjungan pariwisata tahun depannya meningkat, kayak gitu kan langsung terukur gitu. Iya Tapi iya. kita bisa melihat sebetulnya dari media massa. Liputan media massa itu sangat banyak pada saat itu. Yang terbanyak sih kalau saya lihat ya dari hasil penelitian saya kumpulin, itu banyak sekali. Karena memang orang kan Amerika ya baru tahu, oh ternyata Indonesia gitu, kayak gitu ya. Jadi, efektivitas ke pameran-pameran berikutnya masa periode Soeharto ya, Orde Baru, itu juga saya tidak bisa mengukur. Tapi, untuk propagandanya, memang, agak berbeda ya. Jadi kalau pameran yang Soeharto kan mulainya tahun 70 ya. Tahun 70 tuh vakum, 85 ada, sampai kemudian terakhir tahun 93. Nah, kalau Soeharto itu kan kita tahu ya ideologinya kan pembangunanisme gitu ya kan, dia Iya pokoknya iya. bapak pembangunan gitu kan, dia kan dulu kan mengatakan dirinya. Jadi itu juga terlihat di anjungannya bahwa Indonesia, punya kekayaan budaya ya, budaya masa lalu gitu, kemudian ada budaya
yang tradisi budaya yang dipertahankan di masa sekarang, yang kita bisa melihatnya, dilestarikan. Terus ada juga, apa namanya, capaian pembangunan, ekonomi, teknologi gitu di masa kini. Itu kalau kalau Soeharto, itu semua sama itu di Anjungan. Jadi Semua sama. heeh, propagandanya agak berbeda ya. Jadi kalau Oke. Soeharto seperti itu, dia mandatorinya pokoknya pokoknya Anjungan itu harus kelihatan ada, nih dulu Indonesia, budayanya tinggi segala macam ya, peninggalan budaya. Terus kemudian, baru merdeka rakyatnya masih agraris gitu ya, agraris, masih jadi petani atau apalah, pokoknya jelek gitu dikasih lihat. Cuma itu bawa sapi atau apa. Terus kemudian tiba-tiba di sebelahnya ini loh, sekarang nih gue bisa bikin Indonesia maju, ada apa namanya, satelit Palapa, ada pesawat, nah itu selalu yang dikasih lihat. Oke. Jadi ada masa lalu, keagungan masa lalu, ada sebelum dia memerintah, Indonesia masih agraris, dia memerintah kemudian sudah menjadi menuju negara industri, gitu. Nah, Bu, ini menarik sekali. Mereka berdua mempunyai legacy dan mempunyai kekuasaan yang cukup lama, Bu. Ya. Nah, after Soeharto, Bu. Kalau setelah Soeharto, reformasi kan, reformasi itu kalau nggak salah pertama kali itu kan sempat vakum ya, tahun Habibie. 98 kalau nggak salah waktu itu mau ada, tapi itu saya lupa jadi atau enggak ya, tapi saya nggak dapat datanya sih. Kemudian tahun 2000 Hannover itu yang mulai pertama, itu zamannya Megawati, Oke, ya. oke. Tapi gini, setelah jadi, pameran dunia itu kan sebetulnya ada penyelenggara dunianya ya. Mereka punya konsep utama. Memang sebelum tahun 90-an, konsepnya itu memang, branding nation, ya, nation branding ya. Jadi memang orang apa namanya, peserta-peserta negara itu selalu memang punya ini, branding personality-nya gitu ya, artinya Iya, iya, iya. gua ini negara ini, kalau Amerika Adijaya gitu, kalau Cina apa gitu, pokoknya gitu deh, Rusia apa. Nah Indonesia tuh itu tadi ya, tapi setelah 90-an itu nggak begitu, jadi konsepnya itu lebih ke isu-isu dunia, isu-isu global ya, kayak misalnya isu tentang air ya, air yang apa, air itu kan semakin menyusut misalnya kayak gitu, jadi Iya, iya, iya. pokoknya pokoknya semua terkait dengan air. Terus isu-isu tentang keharmonisan dengan alam misalnya. Kemudian isu-isu tentang, apa, makanan, Climate change. makanan iya yang gitu-gitulah. Nah itu jadi kan, negara-negara itu membangun anjungannya harus, eee, ada tema yang bisa diperlihatkan kan, yang sudah ditentukan, tentu dengan sub-subtema. Ya memang jadinya sudah tidak terlihat propaganda budayanya setelah itu, karena memang harus menyesuaikan dengan tema khusus. Walaupun sebetulnya kalau kita melihat, eee, visualisasi ataupun bentuk-bentuk anjungannya atau interiornya atau bentuk apa namanya, yang dipamerkan, artefak-artefak yang dipamerkan biasanya juga masih, eee, mem masih memamerkan, apa, karya-karya tradisi tradisi ya, karya tradisi kerajinannya Indonesia, tetapi yang dikaitkan dengan tema. Jadi contohnya gini, misalnya ngomongin tentang makanan ya, akan ada misalnya Dewi Sri gitu ya, patung Dewi Sri, kan itu kan gaya tradisi Jawa atau segala macam, itu kan dewi dewi yang ada hubungannya sama makanan lah, kayak gitu kira-kira. Jadi memang udah nggak sekuat ya, tapi kan tahun-tahun itu emang begitu ya kalau Iya, penguasa. iya, iya. Kalau sekarang kan lebih lebih inilah, kalaupun mereka mau melakukan propaganda ya bukan propaganda kali, lebih ke diplomasi budaya menurut saya. Diplomasi budaya. Iya, untuk itu ya, untuk memasukkan budaya ke Negeri suatu negara orang. lain gitu. Itu caranya sekarang kan halus. Iya, iya. Tiba-tiba kita sudah terkepung gitu, nggak sadar. Nah, jika Ibu mempunyai kewenangan untuk meneruskan propaganda budaya Indonesia tersebut, Bu, lewat pameran-pameran, tentu saja ini yang Ibu riset ya, Ibu teliti. Apa yang ingin Ibu lakukan, Bu? Di bidang apa yang Ibu ingin promosikan? Kalau saya, kalau diplomasi budaya kan memang pasti, budayaan kesenian ya. Tetapi, ya saya sih nggak akan memilih seni tertentu ya, karena itu akan berhubungan semua. Kalau kita ngomong ini deh, contohnya gini, Korea ya, Korea itu kan
sebetulnya dia pemajuan industri kreatifnya kan itu kan cuma di film, ya, film, musik sama Kosmetik. apalah. Tapi itu itu kan semua terus branded ya, akhirnya semua gitu kan. Sektor-sektor lain yang mensupport itu juga terbangun gitu. Nah, jadi kalau saya ya semua seni, semua desain, pokoknya yang terkait dengan industri kreatif, terutama yang memiliki intellectual property ya. Jadi yang itu kira-kira jadi kayak, bisa menguasai lah, mempenetrasi itu negara-negara lain lah. Iya, tapi pakai cara diplomasi budaya gitu, nggak pakai propaganda. Kalau propaganda nanti kan sekarang nggak ada yang kayak Soekarno, udah gini-gini gitu. Penetrasi budaya pelan-pelan dimasukin. Sebetulnya kan kalau kalau Indonesia ya kalau saya melihat ya, Malaysia itu sudah sangat ini loh, sangat apa, eee, kayak kiblatnya fashion hijab lah ya, muslim gitu, muslim fashion itu kan Indonesia tuh udah jadi pusat mode muslim tuh menurut saya, setidaknya di Asia Tenggara ya. Jadi kayak Malaysia itu kan nyarinya kemana? Ke Indonesia kan semua. Oke. Semua tuh itunya, jadi kalau walaupun di sana punya batas-batas tertentu ya untuk mode fashion muslim itu nggak bisa separah di Indonesia lah yang bisa gaya apapun gitu, kayak gaya anduk dililit-lilit juga bisa gitu kan. Kalau di sana kan ada batasan, tapi mereka mengacunya tetap aja semua kan industrinya ada di sini gitu dan mereka deket kan, jadi mereka memang datang ke Indonesia untuk. Iya, iya. Jadi menurut saya kayak gitu kan pelan-pelan ya. Kira-kira gitu. Ya, even mereka yang seniman yang apa, yang into tradisional Indonesia juga mereka kulaannya di sini kok, Bu. Ya. Ya, ya. Iya. Nah, di sebuah jurnal Ibu menuliskan the past culture brought about the protection and welfare for the present, Bu. How strong is it, Bu? Apa yang perlu dilakukan para mahasiswa-mahasiswa yang Ibu pimpin sekarang ini? Ya, sebetulnya statement itu adalah sebetulnya dari ya hasil bacaan, untuk itu, untuk pada masa Orde Baru, konstruksi budaya yang terjadi gitu ya. Kalau konstruksi budaya yang terjadi adalah kayak gini, ada budaya nasional yang dianggap budaya tertinggi. Nah, budaya nasional itu kan sebetulnya mengambil dari budaya-budaya daerah ya, perwakilan budaya daerah yang tertinggi. Makanya kan ada 27 provinsi, waktu kita kecil ya, saya kan angkatan 80-an ya. Generasinya generasi apa ya, X atau sebelumnya. Nah itu kan 27 provinsi, nih ada arsitekturnya gini, ada itu. Kan kita taunya cuma satu itu kan. Padahal kan sebetulnya pas sudah kuliah saya baru sadar, yang namanya Sumatera Utara, mode rumahnya ya bukan cuma beberapa itu dan sukunya tuh banyak banget. Tapi kemudian dengan gampangnya diambil aja satu, seakan-akan itu yang tertinggi, padahal juga belum tentu kan. Ya. Tapi kan seperti itu ya konstruksinya ya caranya ya. Bayangin 400 suku bangsa lebih mungkin ya di seluruh Indonesia tuh dijadikan 27 doang gitu kan. Gimana gitu kan. Ya, tapi ya itulah yang kita percaya ya saya kan diajarinnya gitu kecil. Jadi itu sebetulnya dari konstruksi budaya itu kemudian, saya melihat ya, ada komodifikasi budaya kan sebetulnya. Budaya masa lampau yang sudah terbentuk ya, yang dianggap budaya tertinggi, itu menjadi dasar pengembangan budaya sekarang. Maksudnya masa Orde Baru ya, bukan sekarang ini. Tapi mungkin masih juga sih sampai sekarang ini. Nah, itu yang bisa membawa sebetulnya kesejahteraan dan perlindungan. Karena komodifikasi budaya dalam hal ini kan proses pengemasan ya, pemasaran objek budaya, rujukan, gaya hidup satu masyarakat adat barangkali, itu kan dijual terus. Nah, itu maksud saya gitu sih. Jadi, sebetulnya komodifikasi budaya ini ya, bukannya nggak boleh, itu dilakukan, tapi ya, memang itu menguntungkan gitu untuk sektor pariwisata, untuk sebetulnya untuk pelestarian budaya itu sendiri sih. Di Amerika kan juga, budaya-budaya yang minoritas ya, kayak Indian, kayak apa, itu kan direservasi ya. Ya kayak gitulah kira-kira. Maksudnya itu sih, jadi memang, apa namanya, budaya masa lampau itu memang bisa membawa
kesejahteraan gitu sekarang ini gitu. Dan membawa perlindungan artinya kan dipercaya budaya-budaya masa lampau itu yang memang, itu menjadi apa ya istilahnya, petunjuk hidup kali ya untuk ini tertentu ya, untuk budaya-budaya tertentu. Jadi itu tetap dipegang, itu maksudnya. Nah, Oke. kaitannya dengan apa tadi? Iya. Apa yang perlu dilakukan para mahasiswa-mahasiswa yang Oh ya, Ibu pimpin sebetulnya? iya iya. Ya, Jadi ini kan Ibu kan sudah penelitian Ibu ini kan udah dari Hindia Belanda sampai sekarang nih, melihat perkembangan, dan Ibu juga melihat after reformasi akibatnya bagaimana. Nah, ya apa sebetulnya yang uh, perlu dilakukan mahasiswa-mahasiswa ini? ya, sebetulnya kalau mahasiswa menurut saya sih memang, eee kan dia kan ada di dalam sebuah perguruan tinggi ya. Nah, perguruan tinggi dalam hal ini yang melaksanakan pendidikan tinggi seni ya, seperti Institut Seni Jakarta gitu yang saya ini sekarang, ya dosen di situ sekarang. Nah, sebetulnya perguruan tinggi seni ini kan, menjadi laboratorium supaya, bisa memberikan pengetahuan, pemahaman, mungkin pelatihan atau penciptaan, yang bisa menggali dari kekayaan budaya masa lalu, atau kekayaan budaya yang masih berakar, atau menjadi, bisa apa ya istilahnya, bukan hanya komodifikasi ya, tapi justru malah, melestarikan. Kalau melestarikan kan artinya kan memang harus tetap sama gitu ya, tidak diubah sama sekali. Tapi perguruan tinggi itu kan bisa menjadi laboratoriumnya. Biasanya perguruan tinggi seni itu juga akan membangun karakter masing-masing atau ciri lah ya, yang mengangkat budaya setempat. Kalau kayak di daerah ya, kayak Bali ya misalnya, dia pasti ada akar budaya Bali yang harus menjadi bagian dari bagaimana si mahasiswa itu mencipta ya, lewat kurikulum, lewat, penelitian pendidikan, PKN segala macam. Kalau kayak IKJ karena budayanya urban ya, itu yang diangkat gitu ya, urbannya itu. Jadi, semua ke situ. Jadi memang, dengan melaksanakan seluruh kegiatan pendidikan, penelitian, PKN itu, si mahasiswa ini akan belajar bagaimana, apa namanya, semua itu berdampak ya pada masyarakat, bagaimana budaya budaya itu terus bergulir gitu ya, dibicarakan, diciptakan gitu, diciptakan ulang gitu ya. Nah jadi menurut saya sih mahasiswa itu memang tidak bisa kuliah itu hanya datang kuliah, mendengarkan dosen ceramah, selesai gitu ya, terus dapat nilai absen. Tapi jika dia harus memang, apa ya, membuka pikirannya, apanya, untuk, mencari dari luar juga gitu. Kan sekarang nggak susah ya, saya Ya, ya, ya. mau baca buku saya masuk toko buku, buka aja baca di sana. Bacanya 10 belinya 1 gitu kan. Kalau sekarang Ya, ya. googling aja gitu kan. Jadi, gitu ya, dan sebetulnya, pembicaraan-pembicaraan soal tadi ya, salah satunya kan kalau saya kan emang banyak, berkutat di pameran dunia ya, tapi kan banyak sekali ya sektor yang namanya kesenian, budaya, itu juga tersebar lah di dunia maya itu, dan apalah banyak banget ya komunitas-komunitas. Nah itu menurut saya sih mahasiswa ini harus mau gitu, mau bergabung dengan seenggaknya komunitas-komunitas itulah. Kalau memang pusing gitu, terlalu banyak informasi, masuk aja ke dalam sebuah komunitas yang memang, membicarakan hal itu gitu, atau mengangkat hal itu. Komunitas yang inilah yang sesuai dengan mereka gitu. Banyak juga kan anak muda sekarang ya, generasi milenial yang mempunyai semacam platform-platform seni gitu ya di dalam, media-media digital. Nah, jadi saya pikir kalau si mahasiswa ini bisa mengikuti rangkaian proses belajar tadi sebagai laboratorium itu dengan baik, tapi juga bisa bisa mencari pengalaman di luar gitu, berhubungan langsung dengan masyarakat, itu mudah-mudahan sih bisa gitu satu saat nanti yang nggak tahu kapan Indonesia tuh bisa punya karakter yang bisa mengaruhi dunia global kayak Jepang
manga gitu. Sekarang Ya, ya. style yang global, Korean Wave lewat film dan musik udah jadi apa. Ya, saya tunggu aja Indonesia kapan ya. Kami yang nunggu Tugas ibu saya loh. sebagai pendidik seni ya. Kami yang nunggu ibu. Iya makanya. Saya juga nunggu. Oke. Wow, interesting ini. Berarti Ibu, oke. Penelitiannya khusus di pameran berarti Bu ya? Kebanyakan iya, tapi yang karena itu kalau pameran itu kan penelitian saya dimulai dari S2 ya sebetulnya. Pada saat saya S2 di Pascasarjana IKJ, saya meneliti seluruh pameran, hanya pameran dunia, tapi dari mulai zaman Hindia Belanda sampai ke reformasi ya. Nah, tapi kan itu saya merasa baru permukaan gitu ya. Ya saya sudah bisa memetakan gitu, tapi kemudian saya kepingin lebih dalam. Jadi pada saat saya S3, saya mengambil disertasinya dengan judul pameran juga, tapi lebih fokus ke Orde Baru. Jadi saya menggali Orde Baru itu kenapa sih seperti itu gitu kan. Pertanyaannya itu yang kan belum terjawab secara detail gitu. Ternyata ada mandatori, kemudian jadi kita bisa melihat dari dua sisi. Jadi ada sisi regulasi, jadi saya bisa menganalisa dari bentuk, tapi juga dari teks ya. Teks, maksudnya dari regulasi, dari konteks sosial. Jadi saya membuka semua apa sih namanya tuh Replita ya, GBHM itu GBHN. segala macam itu saya cekin gitu ya, mandatorinya Soeharto kayak gini gitu, SK-SK-nya, Replitanya gini gitu setiap. Nah itu tergambarkannya seperti apa. Kayak gitu sih. Jadi saya tahu lebih banyak lagi secara detail. Jadi bisa memetakan antara ideologi yang muncul itu karena memang sudah dibangun dengan ketat gitu ya kalau Soeharto ya. Jadi memang orang nggak bisa mau ngapain nggak bisa bergerak keluar dari situ gitu. Nah kalau Iya, setelah itu iya. kan bebas. Jadi yang memegang kementerian ya, presiden nggak ikut campur kalau zaman reformasi ke sini. Jadi kementerian yang sesuai tema tadi, kementerian itu yang melaksanakan. Jadi memang mereka sudah meng-hire konsultan, dulu juga ada konsultan sih, tapi mereka sudah menyerahkan sepertinya. Kalau saya melihatnya gitu ya, menyerahkan semua ide itu kepada konsultannya. Mungkin ada pesan-pesan mandatori juga sih, misalnya sih yang paling sering diangkat itu ya, saya coba yang diangkat bagian timur, Indonesia bagian timur, gitu, supaya nggak kelihatannya di belakang terus gitu, dikedepankan, biasanya adalah pesan-pesan gitu. Cuma nggak ketat kayak zaman Soeharto, apalagi Soekarno, yang milih penari aja dia. Bu, sebetulnya is it inclining or declining, Bu? Kenapa? Pameran-pameran sejak Hindia Belanda sampai sekarang ini kalau dilihat Ibu sebagai penikmat seni ya, declining atau inclining, Bu? Saya sih nggak bisa bilang menolak atau nggak menolak ya, karena kan itu saya hanya melihat, saya hanya membaca gitu ya. Artinya saya membaca yang ada gitu, dan bacaan saya jangan-jangan juga berbeda kalau orang lain membaca loh. Oke, oke. Saya membacanya zaman Hindia Belanda itu kayak gini, karena saya melihat konteksnya ya, konteks-konteks yang mendukung gitu ya, artinya konteks-konteks di latar belakang yang mendukung seperti apa. Kemudian zaman-zaman kesini juga gitu. Tapi memang tentu ada kritik ya, artinya memang dalam sebuah pameran ya, itu kita tidak bisa memaksakan apa sih tadi ya, propaganda budaya tadi dalam bentuk bentuk anjungan itu, atau dengan mengambil apa sih namanya, model-model ataupun artefak-artefak pamerkan, udah itu Indonesia gitu ya. Tapi harusnya ada diskusi gitu, diskusi budaya di dalam rangkaian pameran tersebut gitu. Artinya maksudnya, ya tadi mungkin lebih yang saya katakan tadi, diplomasi budaya itu kan bisa dilakukan dengan diskusi, dengan Iya, apa. iya. Jadi nggak harus begitu sih gitu maksud saya gitu. Walaupun, ya kan kemungkinannya bisa sangat banyak ya, tapi ya memang kalau saya membacanya, karena saya dari luar ya, saya membaca dari luar, seperti itu. Saya terlibat juga sih sebetulnya di salah satu
di salah satu anjungan pameran tahun 2005 ya, yang di Jepang, di Osaka juga, bukan, di Aichi. Itu Megawati apa ya, masih ya? Lupa saya. Megawati kayaknya masih. Ya itu di Aichi, itu sudah tematik tentang keharmonisan manusia dengan alam gitu lah ya. Nah, itu yang diangkat adalah sebetulnya budaya masa lampau juga. Jadi rumah Dayak, rumah segala macam, bagaimana orang zaman dulu itu sangat sangat harmonis dengan alam gitu ya. Kita ngasih lihat gitulah ya. Jadi sekarang itu kita harus bagaimana? Nah, itu seperti itu sih. Kira-kira kayak gitu. Itu yang saya ikut terlibat. Jadi memang masih ada bentuk-bentuk artefak-artefak budaya peninggalan budaya Indonesia yang ditampilkan, tapi bukan cuma sekedar naruh lagi atau bukan sekedar tempelan, tapi dia ada pesannya. Nah, kemudian yang smartness ini ya udah sesuai dengan tema yang lain lagi. Oke. Itu masalah itu sih sebetulnya kalau sebuah penelitian kan sebetulnya kita memaparkan yang memperlihatkan loh ini begini, kemudian kita bisa melakukan kritik ya, kritiknya tuh begini, jadi sebaiknya bagaimana kan gitu ya, tapi ya masalah penolakan atau persetujuan ya dari satu konsep kadang-kadang juga tergantung ininya sih, tergantung kayak tadi yang saya katakan 90-an ke belakang itu kan memang nation branding ya. Dari segi konsep benar si Soekarno sama Soeharto itu. Branding mereka nation branding-nya kuat gitu. Terus saya berpikir kenapa reformasi ke sini kok nggak begitu? Oh ya ternyata karena memang udah bukan zamannya. Nah Udah sekarang bukan zamannya. ya sekarang ya juga seperti itu. Nah propaganda sekarang menurut saya juga bukan zamannya ya kalau kebudayaan. Ya, Ini ya diplomasi gitu. Diplomasi penetrasi pelan-pelan sampai nggak sadar orang di Jepang. Terima kasih Bu Indah untuk sharing pengalamannya. Untuk kuliah pendek ini. Bisa ini memuaskan jawabannya. Terima kasih untuk waktunya, Bu. Ya. Ya, ini ada Bu Kusmawati mengatakan, salam Bu Rektor, saya Kusmawati, alumni IKJ, Oh iya. hari tahun 77. Waktu situ saya masih 6 tahun. Oke. Terima kasih Bu Indah untuk waktunya, untuk pengetahuannya. Selamat sore.